Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah pada minggu pagi ini. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita naikkan pujian, mari ikut memuji Tuhan. Dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dan saudari, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Ibadah untuk mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Biarlah ibadah raya pada minggu pagi ini, kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing ibadah kita akan saya bacakan
dari Injil Matius pasal 6 ayat 34, demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sebelum liturgos memimpin kita, selamat pagi Bapak Ibu, Saudari. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini? Kalau ada, saya mohon untuk berdiri di tempat. Ada? Tidak ada? Baik. Bapak Ibu, kita akan lanjut ibadah dan saya serahkan kepada liturgos untuk memimpin jalannya ibadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian suara Yesus ku dengar. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat, kita bawa segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Michael. Mari kita pujikan bersama. Suara Yesus ku dengar. Bait yang ketiga. Bersama-sama kita sehati menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami pagi ini dengan satu hati ingin menaikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu untuk kebaikan, kasih, pertolongan, penyertaan pimpinan Tuhan di sepanjang hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh lalui dengan baik, meskipun kami diperhadapkan dengan hidup yang tidak mudah,
tetapi kami kuat melaluinya oleh karena Tuhan menopang kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap mau mempercayakan penghidupan kami sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam hidup ini kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan sumber pertolongan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, pada pagi hari ini dengan sehati kami berdoa, kami berseru buat saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Kami mendoakan agar kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa menjamah tubuh mereka yang sakit, agar mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, hati mereka penuh dengan syukur kepada Tuhan. Mereka boleh semakin mengerti akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah itu semua boleh membuat mereka untuk lebih setia di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Apakah itu pergumulan-pergumulan menyangkut masalah keuangan, finansial, ekonomi di dalam keluarga, menyangkut relasi, hubungan suami istri dan anak-anak yang kurang baik. Entahkah itu juga menyangkut anak-anak dalam studi, dalam pencaharian pekerjaan, pencarian jodoh. Entahkah itu juga menyangkut pergumulan-pergumulan yang lain yang saat ini tengah dihadapi keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang berkemenangan. Kami mendoakan Tuhan untuk iman kami semua. Biarlah semakin hari oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kami, iman kami boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami boleh semakin setia dengan Engkau, baik dalam peribadahan maupun di dalam pelayanan kami. Pada saat ini kami juga berdoa dan terus berdoa untuk semua upaya yang tengah dilakukan untuk dapat mengakhiri pandemi virus corona COVID-19 ini. Tuhan tolong, dan secara khusus saat ini Tuhan, dalam proses uji klinis untuk menemukan vaksin bagi COVID-19 ini, biarlah Tuhan menolong agar semua upaya diberkati oleh Tuhan, agar nantinya boleh menghasilkan vaksin yang dapat disebarluaskan secara massal untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini maupun di seluruh dunia, sehingga virus ini dapat segera berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua upaya yang dilakukan untuk mengobati mereka yang terpapar, yang terdampak COVID-19, dimanapun mereka, baik di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati. Berkati juga tangan-tangan dokter, pakai mereka untuk menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Berkati para dokter, para perawat, para sukarelawan yang berjuang di garis depan, agar mereka semuanya diberikan kesehatan yang prima. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, GKI Pati ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami. Biarlah semuanya Tuhan boleh kami lakukan hanya untuk satu tujuan, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan, seluruh aktivis gereja kami, pengurus-pengurus komisi, para majelis dan hamba-hamba Tuhan, agar boleh diikat di dalam kesatuan kasih Kristus untuk dapat membangun tubuh Kristus ini lebih memuliakan nama Tuhan, semakin bertumbuh, semakin baik di dalam karya dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa-doa kami ini kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk dipenuhi firman Tuhan sebagai dasar acuan kehidupan kita di dalam bekerja, beraktivitas, dan melayani Tuhan. Mari kita menaikkan pujian terima kasih kepada Allah. Bait 1 sampai dengan 3.
Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk menumbuhkan iman kita. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya, ya Tuhan, dalam pimpinan-Mu saja. Kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menguasai sepenuhnya hidup kami, agar boleh diarahkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengarkan dapat masuk, tersimpan di dalam hati kami dan terpancar di dalam melalui hati kami, di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita membaca Alkitab kita yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Tema kita pada pagi hari ini, kuat di masa berat, didasarkan dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi hidup di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah sangat manusiawi jika kita merasa cemas dan takut melihat kenyataan di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana tidak? Sudah 5 bulan, bahkan lebih dari 5 bulan pandemi ini yang terjadi ini tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan kalau kita melihat berita-berita cenderung naik terus. Dan setidaknya kalau kita membaca data dari media-media online selama lebih kurang 1 minggu belakangan ini, maka kita dapat membaca di sana dalam kurun waktu 10 hari terakhir ini ada peningkatan yang terus menerus dari COVID-19 ini. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita juga mengetahui bagaimana banyaknya retail, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, pabrik-pabrik yang mem-PHK karyawannya. Atau bahkan banyak juga yang tutup. Bahkan Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakibatkan ekonomi secara nasional melemah, melesuh. Pengangguran ya tiba-tiba saja melonjak angkanya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan juga semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan belum lagi kalau kita berbicara tentang agenda-agenda yang sudah kita susun, rencana-rencana yang kita sudah susun dengan baik jauh-jauh hari, semuanya harus kita tunda, kita batalkan, bahkan kegiatan-kegiatan harus dibatasi. Ini itu semuanya terbatas. Kita juga memikirkan bagaimana kelanjutan pendidikan anak-anak kita di sekolah, sampai kapan sekolah ini akan dilaksanakan secara daring, secara online. Ini semua memperpanjang daftar kecemasan kita, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya katakan tadi memang semuanya itu manusiawi.
Manusiawi sekali. Ketika kita melihat, ketika kita menyaksikan, ketika kita merasakan kenyataan yang terjadi, kita dikepung oleh berbagai persoalan tersebut, lalu kita mulai kecil hati. Lalu kita mulai menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan berdasarkan firman Tuhan ini, boleh Bapak Ibu dan Saudara merasa cemas, takut, tetapi jangan sampai menjadi panik Bapak Ibu. Jangan sampai menjadi panik. Jangan terjebak histeria seakan-akan kehidupan ini berhenti. Menimbulkan fatalisme di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena memang yang namanya kepanikan itu adalah ladang yang subur bagi penyakit. Dan itu melumpuhkan potensi kita untuk bergerak terus dalam hidup ini. Mematahkan semangat kita. Itulah kepanikan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dengan teliti, maka firman Tuhan ini sebenarnya mengajak kita untuk fokus kepada beberapa hal di tengah-tengah situasi yang mencemaskan. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Ada beberapa hal dari firman Tuhan ini yang harus kita perhatikan di tengah-tengah situasi seperti itu. Yang pertama-tama Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dengan penyesuaian. Penyesuaian. Artinya kita mampu untuk menyesuaikan diri dengan semua kenyataan yang ada. Dengan semua perubahan-perubahan dan situasi-situasi yang ada di depan kita. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di dalam ayat 3 ini dimulai dari ayat 1. Di situ firman Tuhan, Habakuk memaparkan begitu dahsyat peristiwa yang terjadi di depan matanya. Di dalam kehidupan umat Allah. Ada satu penderitaan yang melanda kehidupan mereka. Begitu dahsyat terjadi. Wabah penyakit, Bapak Ibu dan dikasih lihat, bencana alam, kekacauan, dikatakan melanda, menyerang mereka. Kehidupan umat. Dan itu ada di depan mata Nabi. Dan itu semua realita yang ada di sekitarnya. Wah, berat Bapak Ibu. Tetapi ya kita membaca di situ. Ya, tidak ada kepanikan sama sekali di dalam pikiran maupun yang nampak di dalam kehidupan Nabi. Itu nyata di dalam ayat 16, ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa di tengah-tengah situasi, ya, dia merasa takut, memang betul. Dia merasa gemetar. Tetapi dia tidak dikungkung oleh kepanikan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, namun dengan tenang dikatakan. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan ini. Ini mengatakan kepada kita bahwa dia berhasil mengatasi rasa takutnya, rasa cemasnya dengan sikap hati yang tenang. Dengan bersikap tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, ketika menghadapi situasi yang sulit, maka dia akan duduk dan dia akan mencoba untuk memecahkan persoalan itu. Dia berusaha akan menemukan apa pemicu dari persoalan itu. Dan kemudian dia akan menyusun langkah-langkah. Bagaimana dia harus menghindari persoalan itu. Atau bagaimana dia menghadapi persoalan itu. Bagaimana dia bisa dapat memperkecil ya, kemungkinan dihampiri persoalan. Dia akan melakukan penyesuaian Bapak Ibu. Dia akan terus bergerak. Orang cerdas dia tidak akan membiarkan dirinya terkungkung di dalam ketakutan. Menghadapi persoalan lalu diam di rumah tidak melakukan apa-apa. Tetapi dia akan bergerak Bapak Ibu. Dia akan menyesuaikan. Dan dia akan dengan penuh tanggung jawab optimis menjalani semua kehidupannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang yang namanya hidup kita ini harus terus bergerak Bapak Ibu. Hidup kita tidak boleh mandek. Hidup kita harus terus bergerak. Ingat Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bukan angka, saya mau mengatakan. Bukan angka, bukan data, bukan statistik yang dapat membunuh kita. Tetapi kepanikan. Kepanikan itulah yang dapat membunuh kita Bapak Ibu. Kepanikan itulah yang dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar dalam hidup kita. Akan membuat imunitas kita dalam hidup ini menjadi turun. Bukan angka, bukan data, bukan statistik, tetapi kepanikan.
Oleh karena firman Tuhan mengatakan, ya sesuaikan dirimu. Makanya kita mengenal istilah sekarang new normal Bapak Ibu. Mau tidak mau, kehidupan ini harus berjalan terus. Tidak boleh mandek. Kita harus melakukan penyesuaian. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, penguatan. Kalau yang pertama penyesuaian, yang kedua adalah penguatan. Kehidupan yang demikian terancam ini Bapak Ibu butuh yang namanya penguatan. Dan bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga bersama-sama di dalam komunitas, di dalam masyarakat. Saya katakan tadi Bapak Ibu, kita ini sudah 5 bulan menghadapi pandemi. Sudah 5 bulan. 5 bulan ini waktu yang cukup panjang. Dan seharusnya sudah ada langkah penguatan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dalam ayat yang ke-16 Habakuk menghadapi semua bencana yang ada di depan matanya bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi bersama-sama Bapak Ibu. Sebagai suatu bangsa, sebagai satu bangsa mereka menghadapi ayat 16 yang akan mendatangi bangsa. Berbicara tentang bagaimana kekuatan itu dia dapat ketika dia berada di dalam komunitas, berada dalam bangsanya, bersama-sama dengan kaumnya, bersama-sama dengan bangsanya. Ada satu sinergi yang mendatangkan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi semua tantangan. Semua elemen yang ada di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, gereja. Kalau kita berbicara saat itu tentang gereja, kita semua turut bertanggung jawab terhadap pandemi ini. Bukan sekedar kita mengamankan diri kita sendiri, kita merasa diri kita aman lalu sudah cukup Bapak Ibu. Kita tidak melakukan apa-apa, kita berdiam di rumah. Tidak Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlu sinergi untuk menghadapi tantangan ini. Bukan hanya sekedar untuk mengamankan diri kita, tetapi kita harus berkontribusi. Bapak Ibu, ketika program-program gereja yang sudah kita susun selama 1 tahun di awal tahun kerja kita, tidak dapat kita lakukan oleh karena situasi pandemi ini. Bukankah seharusnya kita mulai berpikir bagaimana kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat memberikan penguatan bagi jemaat kita, bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita alihkan dana kita, kita alihkan program kita. Kita tidak akan rugi, kita tidak akan miskin, kita tidak akan kekurangan sebagai sebuah gereja jika kita melakukan itu semua. Kita bersyukur sampai saat ini Pawon ASI masih berjalan. Sudah beberapa bulan. Kita bersyukur juga LKPJ terus ya, makin banyak orang-orang yang tergerak hatinya dan memberkati jemaat kita. Bahkan bila perlu memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya rasa gereja kita sudah mulai dikenal sebagai gereja yang berbaik hati. Gereja yang bermurah hati. Sampai ada yang ngomong, gereja kok baiknya kayak gitu ya. Tapi bukan itu yang kita ingin dapatkan, bukan pujian Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kehadiran kita ini dapat menguatkan orang lain, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Komisi Diakoni Sosial juga sudah bergerak melakukan penguatan dalam hal ekonomi. Memberikan modal pinjaman walaupun masih sekecil, walaupun masih sedikit. Tetapi jemaat yang membutuhkan silakan. Diberikan pinjaman modal yang memang tidak besar dan berharap ini dapat bermanfaat. Ini semua dapat kita lakukan Bapak Ibu. Jangan buru-buru kita skeptis lalu mengatakan, susah, terlalu kecil, terlalu sedikit, nggak ada dampaknya. Bukankah lebih baik Bapak Ibu ya, daripada mengutuki kegelapan, kita menyalakan lilin untuk menjadi terang. Bukankah lebih baik daripada mengutuki keadaan, kita melakukan sesuatu yang nyata dalam kehidupan ini. Bagaimana kita dapat berdampak dan menjadi berkat. Ada manfaatnya. Jadi yang kedua, di tengah situasi yang mendatangkan kecemasan, ketakutan, kita harus saling menguatkan. Kita harus ada penguatan. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, keyakinan iman. Jelas. Ada pesan tentang keyakinan iman di dalam teks kita. Bagi orang percaya Bapak Ibu, yang namanya iman
Kita meyakini bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk dasar dari semua tindakan kita. Dan sebagaimana Nabi Habakuk, ia yakin bahwa ketika semuanya itu terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu adalah Allah yang peduli. Jadi sekalipun semua kenyataan di sekitarnya nampak buruk, amat mengecewakan, dia tetap bersorak-sorak, kata firman Tuhan ayat 18. Dia tetap bersorak-sorak, dia tidak kehilangan sukacita. Dia tidak membiarkan dirinya terpuruk karena dia tahu bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan baginya. Oleh karena dalam ayat yang keberapa, ayat ke-8 tadi, dikata ayat 18, ya, dikatakan maka kakinya akan kuat berjejak. Kakinya akan kuat berjejak, bahkan lincah dan kuat, ibarat kaki rusa dikatakan. Ibarat kaki rusa yang berjejak berlarian di bukit-bukit batu. Dia tidak tergelincir, dia tidak jatuh. Semua itu karena apa? Karena dia meyakini bahwa Tuhan itu adalah andalan dalam hidupnya. Karena dia meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber pertolongan. Nah, khususnya Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini, tadi saya katakan di awal, kita banyak ya membaca ya berita-berita ya, yang sebenarnya berita-berita itu kan pada dasarnya kan netral. Lalu kita membaca berita-berita itu ya, lalu menimbulkan satu kesan atau pikiran yang negatif. Waduh, ya kok kayaknya enggak berakhir-akhir pandemi ini. Semakin meningkat dan semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Di samping berita-berita yang kita tangkap seperti itu, saya mau mengatakan, ya ada banyak juga sebenarnya berita-berita yang positif. Berita-berita yang menguatkan kita, tetapi kita tidak pernah memahami itu, kita tidak membaca itu. Yang kita tangkap adalah, wah negatif, wah bahaya, wah jangan begini, wah jangan begitu. Kita tidak pernah membaca hal-hal yang sebenarnya menyajikan sesuatu yang sebenarnya ingin menguatkan kita. Saya mau menyatakan kepada Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa selama periode April sampai periode Juli Bapak Ibu, ya, itu ada satu peningkatan ya, yang luar biasa di dalam pasien yang sembuh dari penyakit COVID ini. Selama periode April Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, persentase kesembuhan COVID-19 di Indonesia ini terus meningkat secara signifikan. Bulan April persentase kesembuhannya 9,79%. Kemudian bulan Mei naik menjadi 21,97%. Dari 9 ke 21 itu signifikannya. Persentase loh, bukan angka. Lalu selama bulan Juni kembali meningkat menjadi 37,9%. Dari 9, 21, 37. Dan yang menggembirakan, bulan Juli sampai tanggal 24 Juli kemarin, angka kesembuhan sudah mencapai 47,08%. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita melihat ini berita baik sebenarnya. Ya, berita baik yang mungkin tidak pernah kita tangkap bahwa ya, di dalam kesemuanya itu Bapak kita meyakini bahwa Tuhan bekerja. Ya, Tuhan melakukan sesuatu untuk dapat mengakhiri semua ini. Bahkan kita juga sudah sama-sama tahu bagaimana saat ini uji klinis vaksin sudah memasuki fase yang ketiga, tahap yang ketiga. Uji klinis yang pertama, kedua sudah selesai, sekarang uji klinis yang ketiga, dan diharapkan kuartal pertama tahun 2021 sudah dapat disebarkan secara massal. Kita berharap, kita berdoa Bapak Ibu. Nah, ini semua adalah berita-berita baik, berita-berita positif. Ya. Bahwa di tengah-tengah berita yang menimbulkan kecemasan dalam hidup kita, tapi ada juga berita-berita positif yang menguatkan kita. Dan sebagai orang percaya Bapak Ibu kita meyakini bahwa semua kebaikan itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan di dalamnya. Bahwa manusia, bahwa kita tidak sendirian menghadapi pandemi ini, tapi ada tangan Tuhan yang memberikan pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan sebagai penopang utama dalam hidup ini. Kita selalu berdoa, kita selalu memohon
mencari tahu kehendak Tuhan. Kita mohon hikmatnya, mohon pimpinannya, mencari petunjuknya di dalam dan melalui firman Tuhan. Lakukan semuanya seperti apa yang Dia kehendaki, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Dia akan berjalan, berjuang bersama-sama dengan kita. Nah, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, apa yang perlu kita cemaskan lagi Bapak Ibu? 3 hal ini Bapak Ibu. Penyesuaian, penguatan, dan keyakinan iman. Inilah yang harus kita kerjakan. Di semua lini kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah interaksi dengan orang lain, di dalam kegiatan kita sesehari, bahkan di dalam beribadah. Harus ada penyesuaian, penguatan, dan keyakinan iman. Sudah 5 bulan lebih Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, pandemi ini berlangsung dan berdampak dalam seluruh sendi kehidupan. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi gagap, bingung, jangan lagi kita terus terkungkung dalam kecemasan atau bahkan panik. Mari segera biasakan, lakukan penyesuaian, bahkan lakukan penguatan. Jalani kehidupan kita dilandaskan dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Life is goes on, kata orang. Hidup itu harus terus berjalan, harus berlanjut, tidak akan berhenti Bapak Ibu. Yang namanya hidup itu tidak akan jeda lalu menunggu kita siap. Tidak, hidup itu terus berjalan. Life goes on. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saya dikasihi Tuhan, bersama-sama kita pasti bisa melaluinya. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, bersama Tuhan, andalan kita, sumber kekuatan kita, kita pasti akan mampu, khususnya di masa-masa yang berat ini. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tolonglah agar kami dimampukan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan ini. Menjadi sumber kekuatan, menuntun kami di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Kami harus melakukan penyesuaian, penguatan, bahkan selalu mendasarkan hidup ini di dalam keyakinan iman bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dan penolong kami. Kami bisa, pasti akan mampu untuk dapat melalui. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala masalah dan persoalan boleh terjadi, tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada sumber kekuatan dan pengharapan. Mari kita mengamini firman Tuhan yang luar biasa yang memberikan kesadaran kepada kita dan menguatkan hidup kita dengan menaikkan pujian, hitunglah berkat-Mu. Bait 1 sampai dengan 3. Satu persatu, ingat
dan segala cobaan. Ingat Allah menghibur dan menghindarkan, para menjaga sepanjang umurmu di dalam dunia. Itulah berkatmu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkatmu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Bait yang ketiga, saja saudara untuk bangkit berdiri. Bila engkau tampak seorang hartawan dengan kekayaan yang mengherankan, ingatlah kau dapat harta surgawi, bergelimang indah tidak berteri. Itulah berkatmu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkatmu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkan dan tengadakan hatimu, jiwamu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga serta menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat berakhir pekan dengan keluarga yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.